Sallallahu alaihi ya Rasulullah. Sallallahu alaihi ya benar Rasulullah. Ya abdatal mu'minin, ya rahmatallahi wasi'ah, wa ya baba najatil ummah, gharib ya madlum Karbala. Ma khaba sayyidi man tamassaka bikum, amina man laja'a ilaikum. Ya laitana kunna ma'akum sayyidi, fanafuza fawzan azima. Bapak Ibu, aku lakukan jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk mengadakan acara syiar-syiar Husaini, untuk menaklukkan syiar-syiar Allah ini. Tema yang kita pilih di tahun ini, pada Muharram tahun ini, adalah pahlawan-pahlawan Karbala dan sifat-sifatnya. Dan telah kita bahas berbagai macam sifat sampai kemarin kepada Sayyidah Ummul Banin. Dari beliau kita mengetahui tentang mahabbah wal mawaddah. Pembahasan kita malam hari ini yaitu tentang seorang pahlawan yang lagi-lagi seperti Sayyidah Ummul Banin, yang beliau tidak ikut tapi beliau dianggap menjadi orang utama di revolusi Memusim. Siapakah beliau? Beliau adalah Muslim ibn Aqil alaihi salatu wassalam. Muslim ibn Aqil. Apa Muslim ibn Aqil akan ajarkan kepada kita semua? Yang akan diajarkan Muslim ibn Aqil kepada kita adalah tentang hakikat kesetiaan. Apa itu setia? Dan kebalikan dari sifat setia yaitu pengkhianatan yang diperankan oleh penduduk Kufah kepada Imam Husain, kepada Muslim bin Aqil khususnya. Sebelum kita membahas tentang kesetiaan dan pengkhianatan penduduk Kufah, terdapat sebuah ayat yang Al-Fakir ingin bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina laa ya'lamuuna laulaa yukallimuna Allah aw ta'tiina ayah kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Yang artinya ayat ini bercerita tentang orang-orang terdahulu yang mana kejadiannya terulang kembali di zaman Bani Israel. Allah katakan kejadian mereka disebut tasyabahat qulubuhum, atau serupa hati. Hatinya ini sama walaupun beda tempat dan waktu, walaupun beda nama dan jisim dan ajsad, walaupun beda personalitas, tapi hatinya manusia ini akan selalu terulang. Karena ya sama, hati manusia ini sama, akan selalu terulang. Kejadian-kejadian zaman dulu akan terulang di zaman sekarang dan di zaman ke depan. Itu akan selalu terulang. Itu dinamakan dalam pembahasan ayat Al-Quran, dinamakan pembahasan tasyabuhil qulub, serupa hatinya. Karena setannya, iblisnya juga sama. Dari dulu cara menggodanya ya seperti itu. Akan terjadi godaan-godaan yang sama. Contohnya, di zaman dahulu diceritakan ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Yusuf. Saudara-saudara Yusuf berencana untuk membunuh Yusuf. Apa yang dikatakan salah satu dari mereka? Mereka mengatakan, tidak apa-apa kita bunuh Yusuf, nanti setelah itu kita bertaubat. Nah, ini dikatakan saudara-saudara Yusuf. Setelah beribu-ribu tahun terulang lagi kata-kata seperti itu dengan kata-kata yang sama oleh lisan Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad berkata, sekarang aku akan bunuh Husain, nanti setelah ini aku bakal taubat. Tapi nyatanya sampai akhir, sampai meninggalnya tak pernah taubat.
Nah, ini namanya tasyabbuhul qulub. Serupa orang zaman dulu, serupa lagi di zaman Umar bin Sa'ad. Apakah mustahil kita serupa seperti mereka? Sangat amat mungkin kita mengatakan, walaupun tidak secara lisan, tidak secara kata-kata, kita katakan dengan kata hati. Kita katakan tidak apa-apa deh, anak ingin maksiat sekali aja, habis itu anak nanti bertobat. Nah, seberapa sering kita melakukan hal ini? Artinya kita tasyabahat qulubuhum sama Umar bin Sa'ad, sama Ikhwatu Yusuf, sama. Ini ceritakan Allah. Nanti deh yang mau maksiat dulu A, B, C, D. Setelah itu, setelah nikah, insya Allah jadi orang baik. Insya Allah akan tobat. Nah, ini kan bahaya. Ini adalah gangguan setan yang disebut dengan namanya taswif, menunda-nunda. Ketika kita ingin berbuat baik, kata setan membisiki, jangan sekarang, nanti aja, malam Jumat mustahab. Antum kalau mau tobat jangan sekarang, nanti aja malam Jumat, tobatnya insya Allah diterima. Ditunda lagi tobatnya. Mau malam Jumat, jangan tobat sekarang, nanti aja bulan Ramadan, pasti diterima untuk tobatnya. Ditunda lagi, nanti aja waktu bulan Ramadan, jangan sekarang, nanti aja waktu orang tua sudah nikah. Oh iya ya, anak mau maksiat dulu sampai anak nikah baru orang jadi orang baik. Ternyata setelah nikah pun tetap sampai nanti aja sampai dia mati. Seperti ini kisahnya Ikhwatu Yusuf, Umar bin Sa'ad, dan mungkin saya. Artinya tasyabahat qulubuhum. Adakah kisah lainnya? Ada. Seperti contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, apa yang dilakukan Nabi Nuh? Nabi Nuh diwahyukan kepada Allah untuk membuat perahu di atas gunung. Orang-orang umatnya menertawakan Nabi Nuh. Loh, antum ini sudah gila Nuh. Kok bisa untuk membuat kapal di atas gunung ini? Tidak masuk akal ini, kata umatnya. Mentertawakan dan mengolok-olok Nabi Nuh, padahal Nabi Nuh adalah ayat Allah, min ayatillah. Akan tapi ditertawakan, diolok-olok. Terjadi lagi kapan? Ketika Yazid laknatullah alaih disuguhkan, diberikan kepadanya di depannya kepala Imam Husain. Apa yang dapat Yazid? Memukul-mukul kepalanya dengan tongkat, memukul-mukul kepala suci Al-Husain dengan tongkatnya, sambil mengolok-olok laital asyakhi bi badrin syahidul ukhur, dengan melantunkan syairnya, seandainya wahai Husain, kakek-kakekku di Badar itu melihat, dia akan bangga kepadaku. Mengolok-olok kepala suci Imam Husain. Terjadi lagi olok-olokan tersebut. Apa yang Sayyidah Zainab lakukan ketika melihat kejadian itu? Sayyidah Zainab mengutip ayat Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kana 'aqibatal ladzina asa'u an kadzdzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Ini ayat yang sangat berkaitan nyata kepada Yazid, yang artinya kemudian azab yang lebih buruk adalah akibat, adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Yazid mengerjakan kejahatan. Lalu apa? Dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Siapa di sini ayat-ayat Allah yang di zaman Nabi Nuh dan Nuh, ayat-ayat Allahnya. Sekarang ya, mereka mendustakan ayat-ayat Allah adalah siapa? Al-Husain, Imam Al-Husain. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka wa kanu biha yastahzi'un, dan mereka mengolok-oloknya. Kita temui Al-Husain merupakan ayat Allah dan Yazid mengolok-oloknya, seperti halnya Nuh ayat Allah, umatnya mengolok-oloknya, sama tasyabahat qulubuhum. Apakah mungkin di zaman kita tidak terulang seperti ini? Sangat mungkin, banyak sekali contohnya. Ada orang yang membaca doa, kita bilang apa sih ini kok soalin, mengolok-oloknya, padahal niatnya baik. Ini artinya orang yang masih punya sifat-sifat kebencian, hasud seperti itu, sama mereka tasyabahat qulubuhum sama Yazid, sama umatnya Nuh. Maka jangan pernah ada sifat-sifat itu. Atau kebalikannya, kita membuat acara seperti ini, ada saja yang mengolok-olok kita, apa yang disiain kok mengadakan acara padahal kaum muslim sudah terbunuh ribuan tahun, diolok-olok, kalau ditertawa
mereka apa? Tasyabahat qulubuhum, sama Yazid dan umat Nuh. Karena ikhwani, dosa ini penyakit, dosa ini virus. Kita orang hukum di keadaan banyak lagi viral-viralnya virus. Dosa ini seperti virus, seperti virus corona. Virus corona itu jika terkena kepada orang yang sudah punya penyakit bawaan, dia akan membahayakan sampai membawa kematian. Begitu pula dosa. Dosa atau kesalahan jika sudah kena sama orang-orang yang punya penyakit hati, dia akan membawa kesengsaraan kepada manusianya. Contohnya orang yang sudah punya sifat penyakit hati apa? Hasud. Dia hasud sama seseorang, sama fulan. Lalu kemudian fulan contohnya kecelakaan perjalanan. Karena dia hasud, dia menyebarkan fitnah. Oh iya, pantas dia kecelakaan. Dia itu memang minum khamar, suka minum mabuk-mabukan, suka ini, suka ini. Oh, menyebarkan fitnah. Semakin dilebar-lebarkan fitnahnya. Karena apa? Ini dosa yang semakin membesar ketika ada kesalahan sedikit saja dari orang tersebut, dari orang yang kita hasuti. Maka dari itu dikatakan Rasul, al-hasud la yasud. Orang yang hasud itu tidak akan menjadi pemimpin, selalu terpimpin, selalu di bawah pasti. Orang yang hasud tidak mungkin ada di atas, karena dia pasti akan di bawah. Selamanya dia akan merasa kalah. Oh, kok fulan beli ini ya, anak kok tidak bisa ya. Kok fulan begini ya, anak kok tidak bisa ya. Selalu merasa kalah. Tapi kalau antum sudah kembalikan dari hasud, apa namanya? Qanaah. Qanaah itu merasa cukup sudah. Kalau antum sudah punya qanaah, sekecil apapun rezekinya antum, ketika antum merasa cukup, antum menjadi orang terkaya sebenarnya. Tapi kalau antum tidak punya qanaah, sebesar apapun gaji antum, seberapa miliar pun gaji antum, kalau antum tidak punya rasa qanaah ini, akan merasa kurang terus. Maka itu qanaah sangat penting. Jangan sampai hasud sama orang. Akan selalu di dunia ini, ikhwan, akan selalu ada terus berkelanjutan ini. Ada umat, ada Fir'aun, ada Nabi Musanya. Ada Rasul, ada jahiliyah. Ada Musa, ada Bani Israel. Sama. Akan selalu terulang-ulang. Ada Imam Ali, ada Muawiyah, Yazid dengan Imam Muslim. Akan selalu terulang-ulang terus ini. Maka dari itu tinggal kita pilih. Kita mau di pihak yang mana ini? Kita mau di pihak yang mana? Yang kanan ashabul yamin atau ashabul shimal? Dalam bahasanya Al-Waqi'ah itu ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Tinggal kita pilih yang mana? Sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kanan pihak Imam Muslim atau kita pilih pihak Yazid. Dan janji Allah, jika kita seperti muslimin akil, yang diajarkan muslimin akil kepada kita semua adalah kesetiaan. Kesetiaan itu apa? Karena kecintaan. Jadi setia ini sifat hasil dari kecintaan. Jika kita sudah cinta sama orang, kita akan setia. Begitu yang diajarkan muslimin akil. Jika muslim, karena beliau sudah cinta kepada Ahlul Bait, beliau setia dan mentaati semua perintahnya walaupun memiliki resiko besar padanya. Nah, ini yang diajarkan muslimin akil. Apa janji Allah kepada orang-orang seperti muslimin akil ini yang taat kepada Allah dan Rasulnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 69. Insyaallah ini surat ayat ajib, ayat penting ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah war rasul fa'ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sebelum kita membahas memperdalam lebih dalam ayatnya, saya akan coba artikan. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. An'amallahu alaihim. Yang kita minta setiap hari kan, kita minta apa setiap hari? Ihdinas siratal mustaqim. Terus siratnya siapa? Ya Allah, tunjukkan aku
jalan yang lurus. Loh, jalannya siapa? Antum harus tahu. Antum minta sebenarnya antum harus tahu jalannya siapa. Siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang kau beri nikmat. Siapa yang kau beri nikmat ini? Tanda tanya besar. Siapa yang kau beri nikmat ini? Dijawab oleh Allah di ayat ini. Mereka yang diberi nikmat adalah para nabi, nabiyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Wah, ya, empat ini. Nabiyin, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Ini adalah orang yang diberi nikmat. An'amallahu alaihim, diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah sebaik-baik profik, sebaik-baik teman. Jika antum ingin teman, itu sebaik-baiknya. Siapa empat ini? Jika kita perdalam ayatnya, kita akan temukan jauhar, kita akan temukan permata berlian yang dalam di ayat ini. Saya nggak ingin cuma didengarkan, mungkin ada jawaban-jawaban lebih tafaul, lebih kayak berinteraksi. Kita jika Al-Fakir tanya kepada antum, nabiyin, siapa Sayyidul Anbiya? Siapa para pemimpin para nabi? Rasulullah, Rasulullah para pemimpin para nabi. Jadi siapa yang an'amallahu alaihim? Pertama, Ar-Rasul, nabi. As-Siddiqin, Siddiqin. Saya bertanya Siddiqin. Siapa Siddiqin? Siapa yang dikatakan oleh Rasul? Anta Siddiqul Akbar. Hadis Rasulullah. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Anta Siddiqul Akbar. Siddiqin Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Syuhada, kalau kita tanya syuhada, siapa yang disebut-sebut Sayyidus Syuhada? Imamul Husain. Sholihin, siapa yang terkenal dengan kata-kata ya Aba Soleh, ya Aba Soleh? Siapa? Imamul Muntadhar Al-Mahdi Ajwallahu Ta'ala Farjahu Syarif. Jadi orang yang taat sama Allah dan Rasulnya, temannya empat ini: Rasul, Imam Ali, Imam Husain, Imam Mahdi Ajwallahu Ta'ala Farjahu Syarif. Kenapa kok empat manusia ini? Ada apa di empat ini? Seakan-akan Allah ingin mengatakan pilar-pilar agama dipegang oleh empat ini. Pendiri agama, pendiri Islam, pembangun Islam adalah, kita semua mengetahui, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ala hubbihi wa dzikrihi sholawat. Pendiri agama Islam adalah beliau, Nabi Muhammad, Sayyidun Nabi, Sayyidul Anbiya. Jika kita berbicara tentang Imam Ali, apa perannya untuk agama? Imam Ali, bahasa gampangannya adalah filter, penyaring. Islam sudah banyak, sudah menyebar, Imam Ali menjadi penyaringnya. Siapa di antara orang-orang Islam ini yang iman, yang jadi mukmin? Ada Islam, ada iman, ada Muslim, ada mukmin. Imam Ali adalah penyaringnya. Yang ikut Ali mukmin, yang tidak ikut Ali tidak mukmin. Maka dari itu kita temukan dalam sejarah, atau baca sejarah, akan ada temukan setelah wafatnya Rasul, Imam Ali tidak pernah berperang dengan orang-orang kafir. Sedikit sekali kita ketahui Imam Ali berperang dengan orang-orang kafir. Perangnya dengan siapa? Nahrawan dan Siffin berperang dengan Muawiyah. Siapa Muawiyah? Islam. Perang Jamal berperang dengan Talha, Zubair dan istri Rasul. Siapa mereka? Islam. Artinya Imam Ali itu diperangi oleh orang Islam. Imam Ali memfilter agama. Agama ini ada yang hakikat tuh, ada yang nyata, yang seperti yang dibawakan Rasul. Siapa? Ya yang seperti Imam Ali ini. Nah, itu adalah pemfilternya Imam Ali bin Abi Thalib. Maka dari itu kata Allah, karena Imam Ali adalah Islam yang hakiki, Allah bersabda seperti halnya yang kita tahu, kita bisa doa sehari, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta, yang kau beri nikmat. Kapan nikmat ini yang kita diberikan oleh Allah? Turun ayat pada 18 Dzulhijjah. Ayat ini turun, Allah menurunkan ayat pada 18 Dzulhijjah. Apa ayatnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum, lalu wa atmamtu alaikum. Nikmatnya disempurnakan ketika Rasul mengangkat tangan Imam Ali. Seandainya Rasul tidak mengangkat tangan Imam Ali, maka kata
Fama balagta risalata, engkau tidak menyampaikan risalahnya Allah sama sekali. Jadi sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sempurnanya agama pengangkatan tangan Imam Ali di 18 Dzulhijjah. Tanpa itu Allah berkata, ya Rasul ma balik ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalat. Engkau tidak menyampaikan apapun. Nah, dengan ini Allah sahkan, sekarang baru aku sempurnakan ini nikmatku apa? Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku raditu al-Islam dina. Raditu Islam dina. Itu turun pada Imam Ali 18 Dzulhijjah. Artinya Imam Ali adalah filternya agama. Sayyidus Syuhada, apa perannya untuk Islam? Sayyidus Syuhada Imam Husain, apa perannya untuk Islam? Ini telah mendirikan acara-acaranya untuk beliau. Apa peran beliau untuk Islam? Ketika Rasul dikatakan kakeknya adalah pendiri Islam, Imam Ali adalah pendiri iman atau yang menegakkan keimanan, Al-Husain yang membuat Islam dan iman abadi. Husainlah yang mengabadikan Islam dan iman kita. Husainlah yang mengabadikan Islam yang hakiki. Tanpa revolusi Imam Husain, mungkin kita masih menganggap Islam itu adalah Islam seperti Yazid. Mungkin tanpa revolusi Imam Husain kita masih menganggap pemimpin kita adalah Yazid ibn Muawiyah, yang Islam itu adalah apa? Islam itu yang minum khamar terang-terangan, Islam itu yang berzina terang-terangan, Islam itu yang mainnya sama monyet. Kita akan mengenai itu jika tidak ada revolusi Imam Husain. Jadi keabadian Islam, keabadian agama, keabadian iman ini siapa pemeran utamanya? Sayyidus Syuhada Imam Husain. Jadi seakan-akan revolusi Asyura ini, kalau di TV-TV itu, di sinetron-sinetron itu orang mau mati ada apa namanya? Sebagai saudara mengumpamakan seperti itu, ada shock jantung. Islam ini sudah meledup. Imam Husain bangkit dan di shock jantung. Bangkit, baru mulai orang-orang ini. Oh ternyata Yazid seperti ini. Oh ternyata Muawiyah seperti ini. Baru mulai orang-orang ini. Tanpa ada shock jantung itu, mereka akan selama-lamaan merem mati. Innalillah fi amanillah. Wa alal islami salam in bunyatil ummah bira'in mithla Yazid. Imam Husain berkata, atas Islam selamat tinggal kalau dipimpin sama pemimpin kayak Yazid. Kemudian di ayat was-solihin. Solihin siapa kita bilang? Al-Imam Abu Shalih Al-Mahdi Al-Muntadhar. Apa peran beliau? Jika Al-Husain adalah yang mengabadikan Islam dan iman, Abu Shalih kelak Imam Mahdi lah yang membangkitkan Islamnya Rasul, membangkitkan Islam yang hakiki adalah Imam Mahdi. Jadi Islam kita ini semakin lama akan semakin meredup, semakin terdolimi, semakin tidak kelihatan. Muncul nanti Thawrah seperti Imam Husain, seperti kakeknya. Muncullah Imam Mahdi yang akan membangkitkan kembali kejayaan Islam. Maka dari itu kita akan berdoa setiap hari, ya Imam, ajrullah ta'ala percepatlah kedatanganmu, percepatlah kedatanganmu. Tapi jangan sampai doa kita ini hanya laqatil lisan, hanya cuma di lisan, karena akan terjadi yang akan kita ceritakan. Jika kita cuma berbicara hanya asal, ya Imam cepatlah datang, akan terjadi apa-apa yang terjadi pada Muslim bin Aqil. Ketika Al-Husain sampai Mekah, ketika Imam Husain sampai Mekah, datang surat-surat dari penduduk Kufah. Surat-surat, ribuan surat datang untuk meminta, wahai Husain datanglah, wahai Husain datanglah, wahai Imam kami siap menyambutmu, wahai Imam kami siap menyambutmu. Lalu kemudian Imam mengumpulkan Bani Hashim. Lalu menunjuk, wahai Muslim, berangkatlah kau ke Kufah. Cari tahu keadaan penduduk Kufah. Jika mereka siap untuk kedatanganku, maka aku akan muncul. Tapi jika mereka tidak siap, maka aku tidak akan muncul, kata Muslim. Lalu kemudian Muslim berangkat menuju Kufah. Apa yang terjadi sampai Kufah? Beliau sholat di masjid Kufah ribuan makmum. Beliau mengucapkan salam, tidak ada
kabur, tidak satu pun yang menemani Muslim. Beliau dikhianati sebegitu cepatnya. Beliau dikhianati sebegitu hebatnya oleh penduduk Kufah. Padahal mereka ini yang selama ini minta-minta, wahai imam cepat datang, cepat datang. Tapi ketika imam mengutus utusannya, ditinggal begitu saja karena takut mati dan ingin materi. Penduduk Kufah, ahli Kufah, jauh sebelum hari Asyura, sehingga terbunuh Muslim akhirnya. Terbunuh di tangan Ubaidillah bin Ziyad, terbunuh disembelih lalu dilemparkan jasadnya dari atas istana Ubaidillah bin Ziyad ke bawah. Ini pembunuhan keji. Jauh sebelum hari Asyura, Imam Ali bin Abi Thalib di Masjid Kufah pernah berkata, "Ya ahla Kufah, ya ahla syiqaqi wan nifaq." Imam Ali yang mengatakan, wahai penduduk Kufah, wahai penduduk yang keras, yang punya kekerasan dan yang punya kemunafikan. Dan nyata, kata-kata Imam Ali ini nyata. Orang Kufah ini suka, ayo sini sampai sini, ditinggal, khianat. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kita. Ayo kemari, ditinggal. Itu adalah penduduk Kufah yang berkhianat. Mereka mengundang Muslim, namun mereka sendiri yang mengkhianatinya. Al-Fakir akan bercerita tentang kejadian Muslim bin Aqil. Sebelumnya, Waliul Kufah ini adalah yang bupatinya lah. Bupati Kufahnya adalah Mughirah namanya. Di zaman Muawiyah ini, sebelum Muawiyah mati, Mughirah ini tiba-tiba diundang oleh Muawiyah. Wahai Mughirah, pergilah ke Syam, aku punya pembicaraan serius padamu. Kebingungan Mughirah, ada apa ini? Tumben Muawiyah memanggilku. Berangkat dia ke Syam. Sampai di Syam, duduk di rumahnya Muawiyah. Muawiyah berkata, sambil makan, Muawiyah berkata, wahai Mughirah, engkau akan kupinggirkan dari Kufah, aku tidak butuh lagi engkau. Kata Muawiyah. Kagetlah Mughirah. Ada apa ya Amirul Mukminin Muawiyah? Apa yang terjadi? Apa salahku? Katanya Mughirah. Udah, aku sudah tidak butuh sama kau. Kata Mughirah menjawab Muawiyah, aku akan lakukan apapun selama aku masih bisa menjadi wali Kufah, selama aku masih bisa menjadi bupatinya Kufah. Oh begitu, taat. Disuruh, ini namanya konspirasi. Kelicikan Muawiyah di sini. Kalau engkau siap melakukan ini, aku akan jadikan engkau tetap menjadi wali Kufah. Apa yang harus aku lakukan? Kita besok berakting. Besok aku akan undang semua pembesar-pembesar Syam, semua pembesar-pembesar kabilah Arab akan aku undang di istanaku. Tapi kau harus berakting padaku. Apa yang harus aku lakukan? Kau harus paksa aku untuk menjadikan Yazid putraku ini sebagai putra mahkota. Aku akan menolaknya awalnya, tapi nanti kau harus maksa. Oh siap, sama aku akan. Sudah, siap. Tapi syaratnya Kufah tetap padaku. Iya, Kufah aku syaratkan padaku. Besoknya diundang semua pembesar-pembesar. Dan kelicikan Muawiyah berkata, adakah kamu yang mau bertanya sebagai seorang khalifah ini? Mughirah datang. Wahai Amirul Mukminin Muawiyah, afwan kalau saya lancang, kata Mughirah. Padahal ini sudah direncanakan sebelumnya. Maaf kalau saya lancang bertanya ini padamu. Apa yang ingin kau tanyakan wahai Mughirah? Jika kau nanti tiada, siapa yang mau jadi penggantimu? Kau harus memilih penggantimu. Oh, afwan, aku masih belum bisa mencari penggantiku. Putra ini masih muda, belum cukup umur. Katanya Muawiyah berpura-pura. Aku punya pendapat wahai Amirul Mukminin, kata Mughirah. Apa pendapat wahai Mughirah? Coba. Bagaimana kalau Yazid kau resmikan sekarang jadi putra mahkotamu? Kata Muawiyah, loh udah, Yazid itu masih kecil, masih belum mampu. Bagaimana kita orang harus tahu siapa pemimpin kita setelahmu? Semuanya di akhir kalau aku maksa orang kelas tersebar kabarnya ke seluruh penjuru kota-kota Arab, kota-kota Islam zaman itu, sampai kepada Marwan bin Hakam yang menjadi wali atau bahasa Indonesia bupatinya kota Madinah. Marwan bin Hakam mengatakan, apa ini Yazid? Kok Yazid yang disuruh jadi putra mahkota? Tidak, ya. Yazid menulis surat kepada Walid bin Uqbah.
Wahai Walid, isi suratnya, wahai Walid, serahkan, berikan padaku baiat kepada manusia di Madinah secara umum dan Al-Husain secara khusus. Melihat risalah dari Yazid, beliau Walid bin Utbah memanggil Imam Husain untuk datang ke istananya. Datanglah Imam Husain dengan rombongan Bani Hashim. Kata Imam Husain sebelum masuk berkata kepada rombongan Bani Hashim, wahai Bani Hashim, jika aku tidak mengeraskan suaraku, tetaplah di tempatmu, jangan bergerak. Akan tapi jika aku mulai mengeraskan suaraku, maka berarti ada sesuatu yang berbahaya, masuklah kalian. Siap. Yang menjadi pemimpinnya ketika itu adalah Abu Fadl Abbas, pemimpinnya Bani Hashim. Masuklah Imam Husain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Walid berkata kepada Imam Husain, ya benar Rasulullah, a'adhamallahu ujurakum. A'adhamallahu ujurakum, apa artinya? Bela sungkawa kepadamu wahai Imam atas terbunuhnya Muawiyah. Imam Husain dikatakan a'adhamallahu ujurakum atas terbunuhnya Muawiyah. Imam Husain berkata, jika dia telah mati maka telah mati. Kelas. Apa yang kau inginkan dariku? Apa yang kau inginkan dariku? Kata Imam Husain. Aku mendapat surat dari Yazid. Aku harus meminta baiatmu. Imam Husain mengatakan kata-kata yang ma'ruf. Inna ahla baitin nubuwah wa mawdi'ir risalah wa mukhtalafil malaikah amma Yazid rajulun fasik fajir qatib wa misli la ubayi mislah wassalam fi amanillah. Kata Imam Husain apa? Aku ini dari pohon kenabian, tempatnya risalah turun, tempat berlalu-lalanya para malaikat. Sedangkan Yazid itu laki-laki fasik, fajir, jahat, pembunuh, pezina, dan orang sepertiku tidak akan membayar orang sepertinya. Wassalam, tidak akan membayar. Kebingungan Walid ini bertanya pada Marwan yang ketika itu mantan bupatinya, ini gimana ini musyawarah? Bagaimana ini kok Yazid Imam Husain menolak? Kata Marwan, ya Walid, kalau dia menolak, jangan biarkan dia keluar dari istanamu ini kecuali telah terpotong kepalanya. Bunuh dia sekarang kalau dia menolak. Imam Husain mengeraskan suaranya. Ya Marwan, anta dari taktulni, engkau yang mau bunuh aku, dengan keras suaranya. Kemudian masuklah Bani Hashim. Masuklah Bani Hashim dengan Abu Fadl Abbas telah menghunuskan pedang ketakutan. Walid bin Utbah dan Marwan. Marwan sampai diceritakan terjatuh karena saking takutnya melihat Bani Hashim tiba-tiba datang, terjatuh. Ada apa ini kok tiba-tiba datang? Engkau yang mau bunuh kau, kata Imam Husain. Walid kemudian memotong pembicaraan, wahai benar Rasulullah, afwan, tenanglah, tenanglah. Aku walinya bukan Marwan. Dia tidak memberikan keputusan, aku memberikan keputusan. Kamu tidak akan membunuh. Pulanglah dengan selamat. Pulanglah Imam Husain dengan Bani Hashim dengan selamat ke Madinah. Lalu setelah itu beliau merasa di Madinah ini sudah tidak aman. Beliau pindah ke Makkah. Beliau berjalan pada bulan Rajab. Beliau berjalan dari Madinah menuju Makkah. Di Makkah beliau selama bulan Rajab sampai bulan Dzulhijjah, baru beliau menuju ke Irak, ke Karbala. Jadi sekitar 4 bulan lebih beliau berada di Mekah dengan berbagai macam pertemuan, dengan surat-surat yang diberikan oleh penduduk Kufah kepada Imam Husain. Sehingga ketika sampai surat-surat tersebut dan Mughirah diganti oleh Yazid, subhanallah. Jika kita berbicara tentang benci Imam Husain, ya, jika dijanjikan oleh orang-orang buruk, maka janji itu tidak akan terpenuhi. Mughirah sebelumnya dijanjikan oleh Muawiyah akan tetap berada di Kufah, menjadi bupati Kufah sampai matinya. Akan tapi ketika Yazid menjadi khalifah, diganti langsung Mughirah ini. Tidak ada Kufah berapa, diganti dengan yang namanya lebih keras lagi, namanya Ubaidillah ibn Ziyad, orang yang lebih keras lagi daripada Mughirah ini. Seperti halnya Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad ketika di hari Asyura, sebelum hari Asyura, Imam Husain mengatakan, wahai Umar, aku ini melihatmu tidak bakal kau mendapatkan mulki Roy, kau tidak bakal mendapatkan kota Roy. Kata Imam Husain, aku ini melihatmu, kepalamu ini bakal dibuat permainan bola kepada penduduk-penduduk Kufah, kata Imam Husain. Apakah engkau mau bergabung denganku, atau mau engkau tidak, ketika engkau memerangiku, engkau tidak bakal mendapat
Mulkiroi malah kepalamu akan dibuat mainan sama anak-anak Kufah. Uang saat terima, tidak, aku masih pilih Mulkiroi, ya sudah, tidak apa-apa. Akan tapi apakah dia mendapat? Roy tidak mendapat sampai akhir. Tidak mendapat Roy, wala apa, dan betul kata Imam Muslim setelah terbunuh dibuat bola, mainan bola sama anak-anak Kufah. Sampai tadi Mughirah diganti Ubaidillah bin Ziyad, mengumpulkan Bani Hashim, diutuslah Muslim bin Aqil. Muslim berangkatlah Muslim bin Aqil sampai di sana. Sampai di Kufah, Ubaidillah bin Ziyad sudah dilaporkan oleh mata-mata Kufah bahwasanya Muslim telah masuk kota Kufah. Ubaidillah bin Ziyad langsung ketika itu tutup pintu gerbang kota Kufah semuanya, tidak boleh ada keluar dari Kufah. Satu. Kedua, umumkan ke seluruh penduduk Kufah yang membantu menyembunyikan Muslim akan diberikan hukuman penggal kepala, dan yang memberikan Muslim bin Aqil kepadaku akan aku berikan emas. Sehingga itu yang menjadikan yang kemarin ini minta ayo Imam Muslim datang, ketika itu mereka ketakutan karena kalau aku bantu Muslim bin Aqil, khalas ini bakal mati. Sehingga ada satu pun sendirian Muslim bin Aqil ketika Muslim bin Aqil sendirian ketika setelah selesai sholat di Masjid Kufah, beliau kebingungan sendirian, tidak tahu jalan Kufah kemana dia akan menuju. Semua mata-mata yang kemarin membaiat padanya di jendela-jendela kota Kufah melihat padanya, tidak ada satupun yang menawarkan bantuan kepada Muslim karena mereka takut mati. Ini berat, iman ini berat. Mereka takut mati dan sebagian pengen harta. Sampai Muslim tidak ada yang memberikan minum, kehausan, keletihan, sampai waktu malam beliau berjalan kaki, tidak ada satupun yang menawarkan sekedar satu gelas minuman kepada Muslim. Sampai beliau berdiri di depan rumah seorang janda yang bernama Taw'ah. Beliau berdiri diam lama, kemudian janda tersebut, Taw'ah tersebut berkata, wahai pemuda, apa yang kau inginkan? Kenapa kau berdiam diri lama di depan rumahku? Kata Muslim, Atsyan, haus. Aku hanya haus, aku ingin segelas air. Nah, aku ambilkan. Diambilkan segelas air, ini, minumlah. Minum, alhamdulillahirabbil alamin. Akan tapi ditunggu oleh wanita tersebut. Muslim tidak beranjak dari depan rumah seorang wanita tersebut. Muslim tetap di rumah tersebut, di depan rumahnya, tidak beranjak satu langkah pun, sambil menangis. Wahai pemuda, kata si perempuan tersebut berkata, apakah engkau tahu agama? Muslim ditanya, apakah engkau tahu agama? Muslim berkata, insya Allah aku mengetahui agama. Wahai pemuda, jika engkau tahu agama, aib seorang laki-laki duduk berdiri di depan rumah seorang janda yang sudah tidak memiliki suami, aib. Pergilah, katanya Taw'ah tadi, pergilah, aku tidak mengizinkanmu berdiri di depan rumahku. Menangislah Muslim. Wahai wanita, wahai amatullah, wahai hamba Allah, apakah engkau mau mengizinkanku semalam saja di rumahmu? Wahai hamba, celaka engkau, aku ini janda, tidak punya suami, engkau katanya tahu agama, tapi engkau mau tidur di rumahku. Pergilah, hamba Muslim. Jika engkau mengizinkanku, aku sangat letih. Jika engkau mengizinkanku tidur semalam di rumahmu, aku tahu engkau adalah pecinta ilmu mali. Ya, engkau adalah pecinta ilmu mali. Aku akan menjaminmu di depan Imam Ali bin Abi Thalib. Tertawalah tersebut Taw'ah. Siapa engkau berani menjaminku di depan Ali bin Abi Thalib? Katanya Taw'ah. Wahai wanita, ketahuilah, ana Muslim bin Aqil. Imam Ali bin Abi Thalib pamanku, aku adalah keponakannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terjatuh wanita tersebut, wailah, celaka, sungguh celaka. Aku budakmu wahai Muslim. Aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf. Aku budakmu wahai Muslim. Aku tidak tahu kalau engkau ini adalah Muslim bin Aqil. Aku budakmu. Tafadhal al-bait baitak. Rumah ini rumahmu. Dipersilahkan masuk rumahnya sampai Muslim bin Aqil ditawarkan, apakah engkau ingin makanan wahai Muslim? Tidak, aku hanya ingin air saja, berikan aku air.
diberikan air untuk berwudu, lalu dia sholat. Muslimnya terus sholat, lama sekali sholatnya, sehingga wanita tersebut menunggu dan berkata, wahai muslim, aku tahu kau tidakkah kau tidur sebentar sehingga ya aku akan tidur sebelum waktu fajar, waktu sholat tahajud, bangun rupanya. Muslim berkata, wahai wanita, semalam aku bermimpi. Apa yang kau impikan, wahai muslim? Aku bermimpi pamanku mendatangiku dan berkata, wahai muslim, taat, kemarilah. Mamanya berkata, kemarilah. Berarti aku tahu itu adalah tanda kematianku sebentar lagi. Kata muslim dengan aku. Melihat itu, wanita tersebut berkata, celakah kami, wahai muslim, aku tidak akan membiarkanmu menjadi tawanan Ibn Ziyad. Lalu kemudian terdengar suara rombongan kuda. Nah, ternyata semalam anaknya memasuki rumah tersebut dan mengetahui bahwasanya muslim ada di rumahnya. Anaknya ini adalah salah satu tentara Ibn Ziyad, melaporkan ke Ibn Ziyad dan diserbu rumahnya di waktu fajar. Di waktu fajar diserbu rumahnya, muslim berperang dengan gagah berani, akan tapi beliau dikeroyok oleh beberapa orang sehingga beliau terjatuh, dibawalah ke istana Ubaidillah bin Ziyad. Sampai di depan istana Ubaidillah bin Ziyad, muslim menangis saja. Wahai muslim, apakah engkau takut mati? Kata Ubaidillah bin Ziyad. Engkau di Bani Hashim tidak pernah melihat Bani Hashim menangis sepertimu, cengeng sepertimu. Apakah engkau takut mati? Wallahi tidak. Kata muslim, wallahi, bukan aku yang kutangisi, bukan diriku yang kutangisi. Aku kasihan, aku menangisi muslim. Aku kasihan. Ini orang-orang yang selama ini minta agar dia datang, imamku datang, ternyata semuanya berkhianat. Aku merasa kasihan pada muslim. Bawa dia ke atas Sotheda, di atap istana. Sampai di atap istana, sebelum dipenggal, muslim berkata, sebentar, izinkan aku sebentar. Menghadap ke arah Mekah, berkata, Assalamualaikum ya Aba Abdullah. Beliau menziarahi Aba Abdullah Yusuf. Assalamualaikum ya Aba Abdullah. Ya Aba Abdullah, jika sampai kabar kematianku ini kepadamu ya Aba Abdullah, maka wahai Aba Abdullah, jagalah Hamidah putriku sebagaimana engkau menjaga putri-putrimu. Seketika seperti terasa yang sendiri, maka waalaikumsalam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata muslim, tersembelih muslim dilempar jasadnya dari atas ke bawah, dibiarkan begitu saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata muslim. Muslim ketika itu memanggil Ali Akbar, ya Ali Akbar, panggilkan Hamidah, suruh dia datang kepadaku. Hamidah binti Muslim, putri Muslim bin Aqil. Panggillah Hamidah. Hamidah dibawa, digendong. Hamidah masih kecil, digendong kepada ayahnya Imam Husain, dipangkukan di pangkuan Imam Husain, lalu Imam Husain mengusap-usap kepala Hamidah. Hamidah adalah gadis yang cerdik, gadis yang cerdas. Berkata dengan polosnya, wahai pamanku Husain, aku tahu ini tanda engkau mengusap rambutku ini adalah tanda ketika engkau mengusap kepala para anak-anak yatim. Apakah aku sekarang jadi yatimah? Imam Husain menjawab, menghiburnya, berkata, ya Hamidah, aku ayahmu, aku anggaplah aku ayahmu. Ali Akbar kakakmu, pokoknya adikmu. Sudah. Muslim, ayahmu telah menuju ke surga. Akulah yang sekarang menjadi ayahmu. Menangis Hamidah. Sampai sini intinya yang jadi pembahasan kita adalah jangan sampai kita seperti ayat yang di awal kita bacakan, tasyabahat qulubuhum. Jangan sampai pengkhianatan seperti itu terjadi di zaman kita, terjadi pada orang-orang kita. Jangan sampai kita orang yang minta-minta, ya imam cepat datang, al-ajal. Kita orang setiap hari minta datangnya imam, tapi kita belum siap. Tapi kita nanti ketika imam datang, kita malah berkhianat. Jangan sampai seperti ini menjadi penduduk Kufah. Kita manggil-manggil agar Imam Mahdi cepat muncul. Kita berdoa, doa faraj setiap hari, Allahumma qul liwalika menjadi. Tapi ketahuilah doa itu bukan cuma lisan, bukan cuma tulisan. Doa itu secara hati. Ketika kita
tidak siap, tidak mensiapkan diri kita untuk menyambut Imam Mahdi, maka kita serupa dengan penduduk Kufah. Jika kita cuma ngomong saja, cuma dengan lisan, ya Imam cepat datang, kita sama seperti penduduk Kufah. Bagaimana caranya agar kita siap? Siapkan hati antum, lepaskan, persiapkan antum benar-benar jadi penolong Mahdi. Benar-benar siap antum ketika Imam Mahdi datang, itu antum harus siap menjadi penolongnya, menjadi pecintanya, menjadi orang yang setia seperti halnya Muslim bin Aqil. Jangan pernah jadi pengkhianat. Sebagaimana Imam Husain yang pernah berkata, jika penduduk Kufah siap, maka aku akan siap juga untuk menuju Kufah. Mungkin seperti itu pula Imam Mahdi. Mungkin lamanya ghaibah ini bukan karena Imam Mahdi yang tak siap, tapi karena kita penduduk bumi belum siap untuk menyambut Imam Mahdi. Jika kita telah menyiapkan diri dari sekarang untuk menyambut kedatangan Imam Mahdi, insya Allah Imam Mahdi pun akan siap untuk menemui kita. Imam Mahdi itu namanya apa? Bukan hanya muntadhar. Muntadhar artinya yang ditunggu, tapi Imam Mahdi juga muntadhir. Muntadhir itu juga menunggu. Menunggu apa? Menunggu kesiapan kita. Kita harus siap menjadi penolong-penolong Imam Mahdi. Akhirul kalam yang dapat kita ambil pelajaran dari Muslim bin Aqil, yang pertama kesetiaan. Beliau memiliki kesetiaan sepenuhnya kepada imam zamannya, jadilah seperti Muslim. Apapun yang diperintah oleh imam zaman, apapun yang diperintah oleh wakil imam zaman, siapa wakil imam zaman? Marja, taklid, apapun yang diperintah oleh mereka para ulama, maka kita siap melaksanakannya dan melakukannya walaupun beresiko. Sepertinya Muslim lagi, itu namanya kesetiaan. Kedua, pengkhianatan. Jangan sampai terjadi pengkhianatan. Hati-hati dengan berkhianat, hati-hati dengan fulus, kalau katakan, hati-hati dengan materi, hati-hati dengan dunia. Dunia ini bisa membutakan mata. Hati-hati dengan materi-materi ini, karena banyak sudah contoh-contohnya gara-gara harta yang sedikit dia mengorbankan nyawa Muslim bin Aqil. Harta yang sedikit, emas sedikit, dia mengorbankan nyawa Muslim bin Aqil. Jangan sampai kita menjadi seperti penduduk Kufah. Imam Mahdi kelak akan turun memerangi kedoliman dan keburukan. Maka jangan sampai kita yang berbuat buruk dan berbuat dolim. Jangan sampai nanti malah Imam Mahdi yang memerangi kita karena kita berbuat buruk dan berbuat dolim. Maka dari itu jangan lepaskan sudah keburukan dari diri kita, lepaskan kedoliman, sehingga Imam Mahdi akan benar-benar turun dan menjaga kita, mencintai kita, dan menganggap kita pengikut dan pecintanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam kita akhiri, tapi kita sebelumnya kita akan sedikit bercerita tentang Muslim bin Aqil.